beban berat, yang menemukan jalan buntu pagi hari ini Tuhan. Tuhan membuka jalan kami. Tinggikan Tuhan. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Tunduk-tunduk laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya Yesus, haleluya. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghiburku, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Sembah Tuhan, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Tunduk-tunduk laut bergelora mendengar nama-Mu. Haleluya Yesus, ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti
seperti yang ada selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa bunuh curah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan.
nama Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara dapat memberikan persembahan melalui QR Code dan nomor rekening yang tertera di layar saudara. Kita tetap memuji Tuhan, tetap meninggikan nama Tuhan, Dia layak ditinggikan. Haleluya. Lebih dalam lagi Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Bawaku lebih dalam, masuk dalam hadirat.
lebih lagi sampai Roh menguasaiku. Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Kuasamu mengubah hidupku, ku diberi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Mari nyanyikan dengan segenap hati kita. Haleluya Yesus. Bawaku lebih dalam, masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Lebih lagi menikmati kemuliaan-Mu. Penuhiku Roh Kudus dengan kuasa urapan-Mu. Lebih lagi Tuhan, lebih lagi sampai Roh-Mu menguasaiku. Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku, ku diberi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu mengubah hidupku, ku diberi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Yesus, kuasa-Mu mengubah hidupku, ku diberi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Sekali katakan, Roh yang kudus, jamahlah hatiku, Tuhan, jamahlah jiwaku. Kuasa-Mu
yang menuntun hidupku menjadi sempurna. Penuh kemuliaan. Haleluya. 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 Dunia tidak dapat membendung kami untuk kami dapat memuji, menyembah Engkau. Peristiwa-peristiwa yang sementara terjadi tidak dapat menghalangi kami untuk kami tetap menyembah dan berdoa kepada Engkau. Di saat ini Tuhan, sekalipun kami tidak dapat berjumpa dengan jemaat, saling menyapa dengan jemaat, dengan semua orang-orang yang percaya. Tapi roh kami rasakan kami ada dekat dengan mereka, mereka ada dekat dengan kami. Pada saat ini Tuhan Yesus, bekerjalah terus bagi kami. Biarlah kekuatan firman Allah akan dapat dinikmati bersama kami. Baik kami yang ada di jemaat Haleluya Rungkut Mapan, baik semua yang sedang menonton atau sedang mengikuti live streaming ini Tuhan, di tempat di mana mereka berada, baik di luar negeri, di tempat semua, Tuhan kami percaya pelayanan ini akan menjangkau juga jiwa-jiwa di mana mereka berada, dan firman Allah yang berkuasa akan memberikan kekuatan bagi kami di hari-hari ini. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus. Kami mau sama-sama menikmati akan kebenaran firman Allah. Kami sambut dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk semua. Haleluya. 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 Apa kabar anak-anak Tuhan yang ada di rumah? Haleluya. Saya dengar suara saudara. Haleluya. Tuhan itu baik dan sangat baik bagi kita. Saya percaya di hari-hari ini kita tidak usah cerita karena semua media ya telah menyiarkan peristiwa-peristiwa yang terjadi, baik yang ada di dalam negeri, di Indonesia sendiri. Bahkan berita-berita yang datang dari luar negeri. Ada kurang lebih, ada 200 lebih negara yang sedang dalam keadaan cemas di hari ini. Berbagai cara di mana pemerintahan juga kami di Indonesia ya telah berusaha untuk dapat terhindar dari tekanan virus ini. Kami tetap berdoa buat pemerintahan kami juga di Indonesia ini supaya Tuhan akan terus pakai dan dapat memberikan informasi-informasi kepada semua masyarakat yang ada di Indonesia ini. Tetapi saya ingin sampaikan persiapan-persiapan kita melengkapi dari semua yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tetapi kita mau belajar sekarang pemerintah Allah, pemerintah yang kekal, pemerintah sorga. Juga telah memberikan satu ketetapan bagi kita. Bagaimana kita mampu dan dapat terhindar dari segala persoalan yang ada. Bahkan
Di belahan lain saya melihat ada banjir, ada badai tornado. Di Amerika sana saya melihat ya, sehingga ada banyak bangunan-bangunan yang hancur di hari ini. Alam sementara berbicara dan saya percaya ini adalah suara Tuhan. Suara Tuhan bagi bumi, bagi dunia yang ada. Tuhan tidak mau melihat ciptaannya. Kita ini harus mengakui kita ini adalah ciptaan Allah. Dia tidak mau melihat ada keangkuhan, ada kesombongan manusia yang ada di dunia ini. Permasalahan ini saya sangat percaya Tuhan sedang membawa kita semua untuk berlutut di hadapan Tuhan dan mengakui hanya Tuhan yang dapat menyelesaikan semua persoalan yang sedang kami hadapi di hari ini. Ini yang sangat perlu yang saya ingin juga angkat. Bagaimana kita menghormati Tuhan. Bagaimana kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Alkitab dengan jelas berkata, kalau saya ingin memulai untuk mengangkat firman Allah di pagi hari ini, di dalam suratan Yakobus, ayat yang sering kita baca, tapi ayat-ayat ini saya ingin bacakan juga di hari-hari ini. Dalam suratan Yakobus pasal 4, ayat 6 dan ayat yang ke-10. Suratan Yakobus pasal yang keempat ayat 6. Nah, kita akan lihat di sana bagaimana apa yang Tuhan inginkan di hari-hari ini. Dalam suratan Yakobus pasal 4 ayat 6, kita baca bersama 2, 3. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ayat 10. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan ia Tuhan akan meninggikan kamu. Saya ingin balik kepada ayat yang ke-6. Coba saudara kita lihat ayat yang ke-6. Ada hal yang sangat menarik yang perlu kita harus simak bersama-sama dari bahasa firman Allah ini. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Kita hidup oleh karena kasih karunia Allah. Kita bernafas semua oleh karena kasih karunia Allah. Kita beraktivitas juga setiap hari oleh karena kasih karunia. Sebagai pelayan-pelayan Tuhan kita masih bisa melayani sampai hari ini oleh karena kasih karunia Allah. Kita dapat lagi menyembah, berdoa, anak-anak Tuhan dapat melakukan semua ini oleh karena kasih karunia Allah. Pertanyaan saya, bagaimana kita dapat menikmati kasih karunia Allah setiap waktu, setiap saat? Ini yang sangat penting bagi kita. Karena kadang-kala saudara, ayat ini menjadikan senjata bagi orang-orang yang tidak mau bertobat kepada Tuhan. Sekali selamat, tetap selamat karena bertolak dari ayat ini. Di mana dikatakan, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Kasih karunia. Kalau kita hanya melihat kasih karunia tanpa kita melihat akan diri kita, akan kehidupan kita, kita akan terjebak dalam pengajaran-pengajaran yang membawa kita kepada kehancuran. Seperti pengajaran sekali selamat, tetap selamat. Ini sangat jauh berbeda.
Sementara seseorang yang dapat menikmati akan kasih karunia Allah setiap hari, jawabannya di ayat yang berikut. Karena itu ia berkata, Allah menentang orang yang congkak. Orang yang congkak, ayat 6 tetap ya, dikatakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Apakah orang yang congkak, saudara, orang yang angkuh ini akan dapat menikmati akan kasih karunia Allah? Ini yang menjadi jawaban bagi kita. Tetapi seseorang yang dapat menikmati akan kasih karunia Allah setiap waktu adalah mereka yang suka merendahkan diri di hadapan Allah. Dan Alkitab berkata, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Sebab itu dia memperkuat di ayat yang ke-10. Di sana dikatakan, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan ia akan meninggikan kamu. Bisa katakan haleluya. Haleluya. Saya percaya seseorang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, Alkitab berjanji ya dan amin. Alkitab berjanji, Alkitab tidak berbohong karena ini firman Allah, perkataan Allah. Ketika seseorang yang merendahkan diri di hadapan Allah, firman Allah berkata, ia akan meninggikan kamu. Permasalahan dunia yang sedang dirasakan oleh semua orang di bumi ini, 200 negara lebih yang sedang cemas dan takut di hari ini. Tapi Alkitab memberikan jawaban, satu aturan. Kalau Allah akan melindungi saudara, jika Allah mau menyertai saudara, jika bumi ini akan terhindar dari wabah ini, saya ingin katakan khususnya kepada umat-umat Tuhan yang percaya Tuhan, Allah mau kita merendahkan diri dan berseru kepada Dia. Maka Allah akan dapat meninggikan kita. Katakan, Allah dapat menghalaukan semua virus, saudara, yang ada ini, wabah yang ada ini. Ketika umat-umat Tuhan merendahkan diri dan berseru kepada Tuhan. Ketika semua orang akan datang dan mengakui merendahkan diri di hadapan Allah. Allah sanggup untuk dapat menyelesaikan semua permasalahan dunia yang ada ini. Sebabnya, kalau kita melihat dari firman Allah, bagaimana Allah memperingati kepada Salomo dalam 2 Tawari pasal 7 mulai ayat yang ke-12. 2 Tawari pasal yang ke-7 mulai ayat yang ke-12. Di sana firman Allah berkata, kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Ayat 13. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Ayat berikut. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah Tuhan, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Tahan ayat ini. Haleluya. Haleluya. Ketika Salomo menyelesaikan membangun Ka'bah Allah, Allah tahu
Jangan sampai ada unsur kesombongan dari umat-umat Allah dan Raja Salomo. Maka Allah memperingati. Di ayat yang sebelumnya, ayat 13. Coba kita melihat kembali. Bila mana aku menutup langit, sehingga tidak ada hujan. Dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi. Dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Saya mau katakan saudara, Allah memegang otoritas. Ini bukti firman Allah. Allah bisa menggoncangkan langit. Allah bisa menurunkan hujan. Allah bisa menahan hujan. Allah bisa menggoncangkan bumi. Allah bisa memakan, memerintahkan supaya belalang datang memakan semua hasil bumi. Hari-hari ini kita sedang terasa ada belalang yang mulai menyerang dalam ekonomi kita di hari-hari ini. Saudara, saya banyak kali mendengar di mana ekonomi juga ikut terinfeksi dengan keadaan yang sedang terjadi. Tapi saya mau katakan, jangan sampai rohani kita terinfeksi karena permasalahan ini. Bukti Alkitab ini berkata, bila mana semua Allah mulai berfirman, Allah akan datangkan penyakit sampar. Ini dapat terjadi bagi bumi, bagi dunia ini. Allah pemegang otoritas. Ini yang perlu kita harus amankan. Segala kuasa ada di dalam tangan Dia. Haleluya. Bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi. Dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara bumi, di antara umatku. Ini Allah sedang melepaskan penyakit sampar. Ingat, ingat. Ini adalah otoritas Allah. Tetapi Allah mengasihani kami. Dikatakan di ayat yang berikut. Kita baca bersama-sama. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah Tuhan. Lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka. Serta memulihkan dunia ini. Serta memulihkan keadaan ini. Serta memulihkan bangsa kami ini. Ketika kita merendahkan diri kepada Tuhan. Dan berdoa kepada Tuhan. Meminta tangan Tuhan datang melawat negeri kami ini. Allah sanggup menghalaukan segala belalang yang menyerang untuk menghancurkan ekonomi kami. Allah sanggup untuk melepaskan kuasa Allah kepada mereka yang merendahkan diri di hadapannya. Haleluya. Haleluya. Saat ini Allah sedang berbicara. Tidak ada manusia yang berdiri dengan sombong, dengan gagah. Di hari-hari ini tidak ada manusia yang kuat di hari-hari ini. Hanya Tuhan yang kuat di hari-hari ini. Saya mempelajari bagaimana Allah juga menghukum raja-raja yang sombong. Di antaranya Raja Nebukadnezar menjadi seperti lembu. Saudara, dalam kitab Daniel pasal 4 ayat 25 sampai 35, saudara catat saja. Saudara akan baca sebentar ini. Karena dia menjadi sombong di hadapan Allah. Maka Allah menyatakan kuasanya. Dia seperti lembu yang memakan rumput Allah izinkan. Mungkin di hari-hari ini Allah sedang menyatakan kuasanya kepada dunia, kepada orang-orang yang congkak. Raja-raja yang congkak, raja-raja yang sombong. Di hari-hari ini Allah sedang menyatakan kuasanya. Nebukadnezar satu gambaran sebagai raja Babilonia.
Tetapi Allah merubah keadaan dia menjadi seperti lembu memakan rumput. Segala sesuatu Allah dapat kerjakan. Allah menentang orang yang congkak, orang yang sombong. Tapi diberkati orang yang rendah hati. Allah mau. Allah inginkan. Ada satu raja juga yang saya pelajari. Raja Herodes. Di dalam Kisah Rasul 12 mulai ayat 21. Ketika dia menjadi gagah sombong. Dia mulai memerintahkan pada saat itu. Tetapi Allah rendahkan dia. Dia mati. Dia mati. Allah rendahkan. Allah tidak mau orang yang congkak, yang sombong. Pembesar-pembesar dunia, orang-orang kaya dunia, saya mau katakan kekayaanmu tidak dapat dipergunakan di hari-hari ini. Karena Tuhan sementara berbicara. Allah mau kita ini harus merendahkan diri di hadapan Dia dan berseru kepada Dia. Tidak ada orang yang hebat di dunia ini. Tidak ada siapapun dia. Tidak ada yang hebat. Yang hebat hanya Tuhan. Haleluya. Hanya Tuhan yang hebat. Katakan ini. Jemaat haleluya Rungkut katakan hanya Tuhan yang hebat. Kami tidak hebat. Kami hamba. Ada juga. Saya baca. Absalom. Ketika dia mulai sombong. Merasakan dia mampu. Dia bisa. Tetapi Tuhan menyatakan di dalam firman Allah, di sana dikatakan dalam 2 Samuel 15 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Absalom mati tergantung di pohon karena sombong. Sekali lagi Allah menentang orang yang congkak, orang yang sombong. Allah tidak mau. Allah tidak mau. Ya. Ada banyak hal saya melihat di hari-hari ini. Allah mulai sedang berbicara. Tapi Allah kita bukan Allah yang jahat. Dalam Mazmur pasal 30 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7 ini kita baca. Allah kita bukan Allah yang jahat. Mazmur pasal 30 ayat 5 sampai ayat 7. Nyanyikanlah Mazmur bagi Tuhan. Hai orang-orang yang dikasihinya. Dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka. Tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan. Menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Dalam kesenanganku aku berkata. Aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Amin. Kembali kepada ayat sebelumnya. Tadi saya katakan Allah kita bukan Allah yang jahat. Sebab sesaatnya saja ia murka. Untuk apa? Supaya kita sadar. Hai umat-umat Tuhan. Hai dunia. Sadar. Sesaat saja murka Tuhan itu akan terjadi. Ketika umatku merendahkan diri. Di hadapan Allah. Maka Allah akan mengangkat murka itu. Tapi seumur hidup ia murah hati. Bisa katakan amin saudara? Seumur hidup Allah itu murah hati. Tapi Allah tidak berkompromi dengan kejahatan. Allah tidak berkompromi dengan orang-orang yang sombong. Ya, orang yang sombong. Orang yang angkuh. Allah tidak mau berkompromi. Allah tidak dapat bersahabat dengan karakter dan sifat seperti itu. Kekayaan, kekuasaan, kepintaran yang engkau miliki. Tetapi kalau engkau merendahkan diri di hadapan Allah, maka Allah akan mengangkat engkau. Tapi ketika engkau menjadi congkak dengan kekayaanmu, dengan pangkatmu, dengan jabatanmu, dengan semua yang engkau miliki, maka sesaat itu murka Allah akan datang dan akan menimpa kita. Tetapi kepada Salomo dikatakan tadi dalam 2 Tawari pasal 7 ayat yang ke-13.
Ya, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Ayat yang berikut, ini yang Tuhan mau. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah Tuhan, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Haleluya. Bisa katakan haleluya. Haleluya. Bila mana kita merendahkan diri dan berdoa menyembah Tuhan serta meminta pengampunan dari Tuhan, sesaat saja pemazmur tadi katakan murka Allah, tetapi Allah itu pengasih dan penyayang bagi kita. Dan dikatakan sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar ada sorak-sorai. Ayat yang berikut dikatakan dari Mazmur ini, ayat 7. Dalam kesenanganku aku berkata, coba kita baca bersama-sama, 2, 3. Aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Amin. Aku tak akan goyah untuk selama-lamanya. Sebab itu firman Allah berkata, Allah itu adalah Alfa dan Omega. Dalam Wahyu pasal 1 ayat yang ke-8. Dia ada dari segala zaman. Ya. Aku adalah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Saya pelajari ini saudara, ini adalah konsonan kata abjad Yunani. Alfa dan Omega. Kata Yunani pertama ya dari abjad hurufnya adalah alfa. Dan kata terakhir saudara abjadnya adalah omega. Kita Indonesia A sampai Z. Ya. Saya ingat saudara, ketika kita mau mengetahui akan segala-galanya, awal ketika engkau mulai sekolah, saya ingat dari sekolah dasar, ya, pertama guru mendesak kita untuk tahu akan huruf abjad, mulai belajar membaca, ya, belajar. Dari saya ingat saudara di zaman ya masih sekolah dasar, pertama guru mengajarkan, memperkenalkan abjad Indonesia. Ya. Ketika murid telah mengetahui abjad ini, mulai belajar membaca. Mulai belajar membaca. Itu pertama. Ya. Terlalu kalau orang Indonesia dia tidak tahu berbahasa Indonesia. Ini sangat keterlaluan. Ya. Karena pertama yang kita belajar di sekolah adalah belajar huruf dan belajar membaca. Saya ingat itu. Ya, ketika kita sudah mengenal akan huruf abjad kita A sampai Z, kita mulai belajar membaca. Dan ketika kita mulai tahu membaca itu, sepertinya kita telah mempersiapkan untuk kita dapatkan lagi pengetahuan akan lebih baik lagi. Dari dasar itu, saya mengatakan, abjadnya Allah kita perlu harus mengerti. Dan abjadnya Allah ini adalah firman Allah. Setiap anak Tuhan, orang yang percaya dia mengerti. Dia tahu membaca akan kebenaran firman Allah. Dan dia dapat mengerti akan kebenaran firman Allah. Ini yang luar biasa. Sebab itu saudara, Yesus berkata, aku Alfa dan Omega. Ini abjad Yunani yang saya pelajari saudara ya. Mulai dari perkataan bahasa ini, mulai dari alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, zeta, sini. Ya. Dan sampai kepada sigma, tau, epsilon, dan dikatakan yang terakhir psi dan omega. Ini bahasa Yunani saya lihat. Mengapa Allah mengangkat aku adalah alfa dan omega? Ini satu kebenaran, pengetahuan. Karena zaman dulu saudara, di sana kalau dia ada di Indonesia mungkin A sampai Z. Tapi dia ada di Timur Tengah sana.
Yunani, bahasa pertama Yunani, ada bahasa asli, ada bahasa Ibrani. Tetapi ketika bahasa Ibrani, maka diterjemahkan dalam bahasa Yunani. Firman Allah memakai bahasa ini. Yesus memakai aku adalah Alfa dan Omega. Artinya kalau mereka sudah mengetahui akan konsonan kata ini, mereka akan tahu segala-galanya. Saya sudah katakan tadi, Alkitab dari sejak Kejadian sampai Wahyu, itu telah dicatat tentang Yesus, tentang Allah. Dan ini yang kita perlu belajar. Engkau akan terhindar dari segala kesombongan, dari segala keangkuhan, kalau engkau tahu akan kebenaran firman Allah. Kalau engkau mengerti akan kebenaran firman Allah, karena ini adalah abjadnya daripada Allah, yaitu firman Allah. Mengerti firman Allah dan kita mengetahui dan kita lakukan akan kebenaran Allah, aman kita. Kita akan mendapatkan, menemukan satu kepribadian yang rendah di hadapan Tuhan. Saya mulai mempelajari mengapa ada orang yang congkak. Mengapa ada orang-orang yang sombong, yang angkuh. Orang percaya. Saya tidak berbicara di luar, tapi orang percaya. Ada banyak orang yang ke gereja tapi angkuh, sombong. Ya. Kenapa? Mereka tidak mengerti akan kebenaran Allah. Mereka belum memahami akan kebenaran Allah. Seseorang yang memahami akan kebenaran Allah akan membawa dia setiap hari, setiap waktu, akan membentuk keadaan hidupnya, akan semakin rendah di hadapan Allah, akan semakin rendah di hadapan Allah. Yesus memberikan gambaran seperti gandum. Ketika gandum itu berisi, dia akan semakin tunduk, semakin tunduk. Tapi gandum yang tidak berisi, dia akan lurus dan berdiri. Yang berbicara tentang keangkuhan, kesombongan. Dan hal ini yang Tuhan mau. Supaya kita bertobat dari keangkuhan, dari kesombongan kita. Sehingga Tuhan akan datang. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah. Yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Dia Tuhan akan menyertai dalam kehidupan kita. Manakala kita juga tahu akan kebenaran Allah. Dan kita mulai merendahkan diri di hadapan Allah. Firman Allah berkata, Yesus adalah gambaran di mana dia telah merendahkan diri. Dalam suratan Filipi pasal 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-10. Suratan Filipi pasal 5, pasal 2 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-10. Di sana dikatakan, Filipi pasal 2. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ayat berikut, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus berteluk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Haleluya. Haleluya. Mau ikut teladan seperti siapa? Ambil teladan seperti Yesus. Yang telah merendahkan diri. Sampai dia mati di atas kayu salib. Sebab itu Allah memperingatkan kepada Salomo. Kembali tadi dalam ayat yang kita baca. 2 Tawari pasal 7. Di sana dikatakan. Ayat yang ke-14. Ya. Ayat yang ke-14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri. Berdoa dan mencari wajahku. Lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Maka aku akan mendengar dari sorga. Dan mengampuni dosa mereka. Serta memulihkan negeri mereka. Ayat terus, ayat 15 di sana dikatakan.
Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Jemaat Tuhan dan semua yang sedang mengikuti siaran ini, marilah kita merendahkan diri. Alkitab tadi berkata di ayat-ayat sebelumnya, dia bila mana dia berfirman, dia mendatangkan malapetaka. Goncangan di langit akan terjadi. Bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi. Dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Semua dapat dilakukan dan dilaksanakan oleh Allah. Tetapi bila mana umatku merendahkan diri dan berseru kepada Tuhan, Allah sementara berbicara akan bumi ini. Terutama kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Allah mau kita merendahkan diri. Tidak ada kesombongan dalam diri kita. Tidak merasa hebat kita ini. Siapa kita ini? Karena anugerah Allah. Sebab itu ayat pokok tadi, ya, di sana dikatakan bahwa ketika kita, ya, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Tuhan akan menghalaukan segala persoalan peristiwa yang terjadi ini ketika kita merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Tuhan ada bersama kita di pagi hari ini. Saya akan akhiri ya khotbah saya. Pegang janji Tuhan. Bila mana kita merendahkan diri dan berdoa menyembah kepada Tuhan, maka Tuhan akan datang dan melindungi kita. Ku tidak takut. Kita nyanyikan nyanyian ini. Haleluya. Amin. Glory. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkan, bahkan menolong. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Dari awal kita nyanyikan, semua jemaat di rumah nyanyikan ini. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolong. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan Kau.
Umat Tuhan, jemaat Tuhan, mungkin engkau sedang merasa gelisah di hari-hari. Mungkin keadaan keluargamu sedang ada dalam ketakutan. Apa yang firman Allah katakan, bila mana aku akan mendatangkan malapetaka. Bila mana aku akan mendatangkan penyakit sampar. Bila mana aku akan mendatangkan belalang untuk memakan hasil yang ada. Semua itu dapat dilakukan oleh Allah. Dia berotoritas, dia pemegang kuasa di sorga, di bumi, di langit. Tetapi bila mana umatku merendahkan diri dan berdoa dan berseru kepada Dia, maka Allah akan menghalaukan semua keadaan itu. Dia berkuasa. Allah itu hatinya sangat pekah dengan seruan kita. Sesaat murka itu Tuhan nyatakan, tapi hati Allah itu penuh belas kasihan kepada setiap orang yang berseru kepada Dia. Jemaat Tuhan, saya rasakan roh Allah sedang menjamah engkau saat ini. Roh Kudus sedang melawat engkau yang ada di rumah-rumah semuanya. Engkau akan dipulihkan saat ini. Ada sukacita, ada sorak-sorai, ada kemenangan engkau akan alami saat ini. Haleluya. Engkau mungkin ada di berbagai tempat. Engkau ada di luar negeri. Saudara, bila mana engkau sedang menghadapi ketakutan, berseru kepada Dia. Oh, ada tangan Tuhan menjamah engkau. Haleluya. Dia berkuasa. Dia berkuasa. Dia berkuasa. Haleluya. Haleluya. Tahu akan isi hati Allah. Tahu akan kebenaran Allah. Haleluya. Glory. Merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Dia ada. Kurala mata. Dia ada. Dia ada. Glory buat Yesus. Glory buat Yesus. Dia menjamah. Dia menjamah. Dia menjamah kita. Haleluya. Kita nyanyikan terus nyanyian ini. Dari awal. Haleluya. Haleluya. Oh, Dia baik. Ku tidak takut. Ku tidak takut. Sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Yesus, Kau bangkitkan aku. Yesus, kita angkat tangan semua sambil menyembah Dia. Haleluya. Yesus memegangku dengan tanganku. Yesus memberiku kemenangan.
Yesus kemenangan, Yesus memberiku, Yesus kemenangan. Kita berikan sorak-sorai bagi Dia, haleluya. Sambil mengangkat suara saudara dan menyembah Dia, haleluya. Oh, sembah Dia, haleluya, sembah Dia. Oh, haleluya. Tuhan baik. Haleluya. Biar Roh Kudus memetraikan firman-Mu dalam kami. Sehingga kami makin merendahkan diri di bawah kaki-Mu. Kami Tuhan menyadari siapakah kami. Kami tanah liat adanya. Kami seperti uap akan lenyap. Kami seperti rumput akan layu. Tetapi kami hidup selama-lamanya. Karena Engkau hidup di dalam kami. Karena Engkau Allah yang kekal. Allah yang memegang segala kekuasaan. Di sorga, di langit, dan di bumi. Dan Allah itu Yesus ada di dalam kami. Yang akan memberi kekuatan bagi kami. Yang akan menyertai kami melawan umat-umat-Mu di mana mereka berada, jemaat-Mu di seluruh penjuru dunia. Tuhan, lawatilah dan jamah mereka, Tuhan. Kuatkan mereka. Semua pasti akan berlalu. Karena kami tahu Tuhan yang izinkan. Tuhan yang izinkan. Tuhan yang datangkan virus ini. Tapi Tuhan juga dapat menghalaukan semua virus yang ada ini. Karena Engkau berkuasa. Ketika umatku, ketika semua dunia akan tunduk kepadamu dan berseru, hanya Engkau yang berkuasa, hanya Engkau yang dapat mengerjakan, hanya Engkau yang hidup, hanya Engkau yang mengendalikan segala-galanya. Engkau dapat melakukan. Sesaat murkamu itu dapat terjadi, tetapi juga sesaat hatimu mendengar setiap umat-umatku yang berseru, dan Engkau akan mendengar dan menjawab. Haleluya, 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 haleluya. Biarlah umat-umatmu Tuhan, jemaat-Mu yang ada di rumah mereka semuanya dilawati, dikuatkan oleh Engkau. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sebelum kita akan menutup siaran live streaming ini, beberapa pengumuman khususnya bagi jemaat Haleluya Rungkut Mapan ini. Tetap mesbah doa di rumah, beribadah di rumah, beraktivitas di rumah, lakukan segala sesuatu. Engkau ada di rumah. Mungkin kami belum tahu kapan ini akan berakhir, tetapi kami tahu Tuhan tetap ada bersama kita. Itu katakan itu. Tuhan tetap ada setiap waktu dalam hidup saudara. Tetap bangun kekuatan setiap hari dalam doa, dalam penyembahan di rumahmu, maka engkau akan melihat pembelaan dan pertolongan Tuhan. Dan sore nanti jam 4 masih ada ibadah melalui live streaming ini. Biarlah jemaat yang lain masih mengikuti ibadah ini, tetap mengikuti. Tuhan ada bersama dengan kita. Sekali lagi, saya sudah kepingin untuk berjumpa dengan semua jemaat GPD Haleluya ini. Tetapi kita juga harus mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk tetap menjaga jarak kita. Tetapi hati kita tetap satu dalam Tuhan. Tuhan baik, Tuhan mengasihi.
kita semua. Saya kira itu saja pengumuman kita. Kita akan berdoa bersama-sama untuk menutup ibadah ini. Sekali lagi semua umat-umat Tuhan berdiri. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Yesus terlebih besar. Amin. Nyanyikan nyanyian ini dengan iman. Terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalam, di dalam Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Sekali lagi kita nyanyikan. Nanti Ibu Gembala akan tutup ibadah ini. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalam. Lebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Tidak ada yang lebih besar selain Engkau, Yesus. Sebab itu kami mengucap syukur kalau kami mempunyai Allah yang besar. Kemurahan-Mu Engkau boleh nyatakan bagi kami sampai saat ini. Seluruh jemaat GPD Haleluya yang sedang mengikuti ibadah live streaming pagi ini, kami percaya semua kami sudah diberkati dengan kebenaran firman Allah. Dan biar kebenaran firman Allah memberikan kekuatan bagi kami. Karena kami tahu hanya firman-Lah yang dapat memberikan kami kuat untuk menghadapi keadaan yang terjadi hari-hari ini. Tidak ada lain selain firman. Kami perlu firman, kami butuh firman. Biar firman ini menjadi rema dalam setiap kehidupan kami yang sudah mengikuti acara ibadah live streaming pagi ini. Firman Allah akan memampukan kami untuk menjalankan hidup. Berkati semua jemaat yang sudah mengikuti acara ibadah live streaming dimanapun mereka berada. Dan kami percaya berkat Allah melimpah atas kami. Engkau akan selalu beri kami kekuatan baru, semangat baru, untuk kami selalu tetap ada di dalam Engkau Bapa. Dan berkati semua jemaat, mereka yang sudah memberikan persembahan untuk Engkau, Engkau balas berlipat kali ganda. Kami berdoa khusus buat bangsa Indonesia, mulai dari presiden sampai kepada bawahan yang ada. Tuhan, tolong Tuhan bangsa kami. Pakai pemerintahan yang ada Tuhan. Apa terlebih masalah yang sedang terjadi hari-hari ini. Kalau bukan Tuhan yang memberi kami hikmat, kami tidak dapat melakukan apa-apa. Beri hikmat bagi bangsa Indonesia, pemerintahan yang ada, supaya mereka dapat melakukan yang terbaik Tuhan. Bahkan khusus hamba berdoa buat semua
para dokter-dokter, perawat-perawat, tenaga-tenaga medis yang sudah bekerja. Tuhan berikan mereka kekuatan, kesehatan dan lindungi mereka. Mereka bekerja karena mereka tahu mereka bekerja untuk Engkau. Berkati semua mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan pagi hari ini kami akan tutup ibadah live streaming kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biar berkat dari Allah Bapa, Anak, Roh Kudus akan menyertai kami saat ini sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi.